Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Tusani dari MN23B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait PPT Berkah Baja Selaras. Yang pertama ada latar belakang, studi kelayakan bisnis baja besi bertujuan untuk mengevaluasi potensi investasi dalam sosial ini, termasuk aspek pasar, teknis, finansial, dan operasional. Industri baja besi global bernilai sekitar 2 US dollar data World Steel Association 2023 dengan pertumbuhan didorong oleh kebutuhan infrastruktur dan transisi energi. Di pasar Asia, terutama Cina dan India, produksi baja melonjak 5-7% per tahun karena booming konstruksi dan manufaktur kendaraan sosial. Inovasi teknologi seperti penggunaan sosial dalam pelaburan hydrogen-based steelmaking telah muncul sebagai fenomena baru untuk mengurangi emisi. Kenyataan menunjukkan bahwa produksi baja masih didominasi oleh metode beremisi tinggi sekitar 70% global, dengan biaya energi yang tinggi dan volatilitas harga bahan baku, sementara harapan sosial transisi cepat ke produksi hijau yang efisien dan berkelanjutan untuk memenuhi target emisi nol bersih pada tahun 2025. Selanjutnya ada profil usaha dan aspek legalitas. Pertama, profil usaha. Nama toko baja besi Berkah Baja Selaras, jenis usaha CV, alamat Jalan Raya Syekh Kuro, Palawat, Karawang Timur, pemiliknya Diki Kurnia, produk baja ringan, jasa pemasangan, rangka atap, kanopi, dan lain-lain. Kontaknya 0812 8714 7047 dengan email berkahbajaselaras@gmail.com. Terakhir ada aspek legalitasnya, sudah memiliki NPWP berbentuk CV dengan modal dasar 500 juta. Belum lengkap NIB, SIU, SITU perlu segera dilengkapi. Lokasi sesuai RT RW, zona perdagangan sehingga legal secara tata ruang. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Prospek pasar bisnis material baja besi ini memiliki target pasar yang luas, memiliki kontraktor kecil hingga developer besar, namun terdapat peluang yang menjanjikan, yaitu lokasi dekat dengan area perumahan berkembang dan pusat kota. Maka segmen pasar yang dipilih adalah kontraktor, pemilik rumah pribadi, dan tukang bangunan. Target utamanya kontraktor, pemilik rumah, dan tukang bangunan. Rata-rata calon pelanggan perharinya yaitu 84 orang, estimasi pelanggan terlayani 10-15 orang per hari, pendapatan harian potensial kurang lebih 75 juta, lokasi dekat perumahan dan jalur utama akses mudah. Selanjutnya ada analisis bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, rank C75C65, kanal C75C65, halau berbagai ukuran, truss atau rangka atap, price rank C75 6 meter 42.000 per batang, kanal C75 6 meter 85.000 per batang, halau 4x4 6 meter 95.000 per batang, truss atau rangka atap 150-300 meter persegi. Promotion program loyalitas untuk pelanggan tetap, gratis ongkir untuk pembelian di atas 5 juta, promosi melalui media sosial, Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis, kerjasama dengan tukang dan kontraktor lokal. Selanjutnya ada strategi pemasaran 7P. Yang pertama ada produk, baja ringan plus jasa instalasi. Kedua ada price, transparan dan kompetitif. Contohnya rank C75, 42.000 per batang. Ketiga ada place, strategis, mudah diakses. Keempat ada promotion, sosmed dan free ongkir. Kelima ada people, tim profesional dan responsif. Keenam ada physical evidence, toko rapi, branding jelas. Ketujuh ada proses, konsultasi, pesan, kirim, dan pasang. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama ada WhatsApp bisnis dan media sosial untuk promosi. Kedua ada sistem pembayaran digital, kris, dan e-wallet. Ketiga ada rencananya, inventory digital, video tutorial instalasi, QR code di produk untuk akses panduan. Selanjutnya ada analisis pastel. Analisis pastel dilakukan untuk menilai faktor eksternal yang mempengaruhi skor total dari 21 dari 30, termasuk dalam kategori mendukung. Yang pertama ada politik.
Pemerintah Karawang mendukung sektor material bangunan melalui program RSLH dan perizinan OSS, mempermudah legalitas dan membuka akses proyek infrastruktur. Kedua, ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Karawang 5,2% per tahun BPS 2023, permintaan tinggi dari sektor properti dan industri karena lokasi strategis sebagai gerbang Jakarta. Ketiga, ada sosial budaya. Masyarakat menerima baja ringan sebagai pengganti kayu karena efisien, tahan lama, dan aman. Nilai kepercayaan terhadap pelayanan personal masih tinggi. Keempat, ada teknologi. Pemanfaatan WhatsApp bisnis, media sosial, dan KRIS untuk pemasaran dan transaksi. Pemasangan mengikuti SNI 8399/2017. Rencananya, sistem inventory digital dan tutorial berbasis QR Code. Kelima, ada lingkungan. Penjaringan ramah lingkungan, dapat didaur ulang, dan tidak merusak hutan. Risiko dampak lingkungan rendah, tidak ada limbah berbahaya. Rencananya gunakan kendaraan listrik dan kurangi sisa material melalui pelatihan tukang. Keenam, ada legal. Usaha sudah memiliki NPWP dan berbentuk CV, tetapi NIB, SIUP, dan SITU masih dalam proses. Kelengkapan dan dokumen penting untuk hindari risiko hukum dan akses pembiayaan, misal KUR. Selanjutnya ada lingkungan fisik. Yang pertama adalah letak dan kondisi geografis. Toko berlokasi di Jalan Raya Syekh Kuro, Desa Palawat, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat, berlokasi berada di jalur utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan perumahan dan industri, sehingga strategis untuk akses pelanggan dan logistik. Kedua, ada topografi. Wilayah Karawang Timur termasuk dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Kondisi relatif datar. Ketiga, ada geologis. Karawang berada dalam zona fisiografi Bogor, tersusun atas bawah sedimen tersit dan batuan beku. Struktur geologi berupa antiklinorium, lipatan cembung stabil sehingga aman dengan aktivitas tektonik intensif dan cocok untuk pembangunan komersil. Selanjutnya, nomor 4, ada hidrologi dan hidrogeologi. Wilayah dilalui Sungai Citarum, sumber irigasi dan air baku, dan sistem saluran irigasi Citarum. Di Karawang Timur, akuifer bebas dengan kedalaman muka air tanah 3-6 meter musim hujan, 6-9 meter musim kemarau. Ketersediaan air mencukupi untuk operasional dan sanitasi, serta risiko banjir rendah. Kelima, ada klimatologi. Iklim tropis basah, AF Köppen, dengan 2 musim. Musim hujan Oktober sampai April, musim kemarau Mei sampai September. Suhu rata-rata 22,7 derajat Celcius sampai 34,3 derajat Celcius, rata-rata tahunan 27,8 derajat Celcius. Kelembapan 71-83%, perlu penyimpanan baja yang kering untuk hindari korosi. Keenam, ada penggunaan lahan. Berdasarkan RT/RW Karawang 2021-2041, lokasi usaha berada di zona perdagangan dan jasa, legal dan sesuai peruntukan. Komposisi penggunaan lahan di Karawang: sawah 57%, permukiman 12%, perdagangan dan industri 4,6%, termasuk Karawang Timur. Terakhir, ada penerapan prinsip berkelanjutan. Material utama baja ringan, dapat didaur ulang, recyclable, tidak merusak hutan, pengganti kayu, operasional ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah berbahaya, rencana penggunaan kendaraan listrik dalam 2 tahun, pelatihan tukang untuk pemasangan efisien, minimalkan sisa material. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Teknologi yang digunakan: software WhatsApp bisnis, metode pemasangan, sistem call format, steel SNI 8399/2017, rencana inovasi, QR Code tutorial, pelatihan digital tukang. Tenaga kerja: pemilik atau pengelola 1, tenaga penjualan 1, tukang baja ringan 3-5 orang, customer service atau admin 2 orang. Lokasi usaha berlokasi di Jalan Syekh Kuro Palawat, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat 41314. Lokasi strategis di jalur utama, dekat kawasan industri, perumahan, dan mudah diakses pelanggan. Selanjutnya ada tata letak dan layout.
Yang pertama ada ruang kasir, ukurannya 12 meter persegi, fungsinya penerimaan pesanan dan konsultasi, fasilitas pendukungnya meja kasir, smartphone, filing kabinet, dan AC. Kedua ada mes karyawan, 10 meter persegi, tempat istirahat dan makan karyawan, fasilitas pendukungnya meja makan, kursi, kulkas mini, dan dispenser air. Ketiga ada toilet dan musola, ukurannya 6 meter persegi dengan fungsi fasilitas sanitasi dan ibadah. Fasilitas pendukungnya kloset duduk, wastafel, sajadah, dan tempat duduk. Keempat ada gudang penyimpanan, ukuran 60 meter persegi, penyimpanan stok baja ringan dan peralatan. Fasilitas pendukungnya rak besi, palet kayu, tali kilat, dan CCTV. Yang terakhir ada area parkir dengan ukuran 32 meter persegi, akses kendaraan dan logistik. Fasilitas pendukungnya lantai beton, marka parkir, dan peneduh seng. Selanjutnya ada aspek finansial investasi. Pertama ada tanah 150 meter persegi dikali 2.500.000 per meter 2.500.000 per meter persegi. Harganya 375 juta. Gedung atau bangunan harganya 100 juta, umur ekonominya 10 tahun, penyusutan tahunannya 100 juta. Ketiga ada peralatan mesin. Pertama ada berimpact dengan harga 2.400.000, umur ekonominya 5 tahun, penyusutan tahunannya 480.000. Kedua ada gunting baja. Harganya 1.350.000, umur ekonominya 5 tahun, penyusutan tahunan 270.000. Ketiga ada laser level dengan harga 1.100.000, umur ekonominya 5 tahun, penyusutan tahunan 220.000. Keempat ada waterpass digital. Harganya 1.200.000, umur ekonomi 5 tahun, penyusutan tahunan 240. Selanjutnya ada smartphone 2 unit dengan harga 5.600.000, umur ekonomi 3 tahun, penyusutan tahunannya 1.866.667 perak. Terus ada rak besi 4 unit, harganya 3.200.000, umur ekonominya 5 tahun, penyusutan tahunannya 640. Terus ada CCTV 1 paket, harganya 1.400.000, umur ekonominya 5 tahun, penyusutan tahunannya 320.000. Ada meja dan kursi kantor, harganya 2.500.000, umur ekonomi 5 tahun. Selanjutnya ada modal kerja. Yang pertama ada bahan baku utama, baja ringan C75 6 meter, kebutuhannya 200 batang, harga satuan 85.000, totalnya 17 juta. Selanjutnya ada reng C65 6 meter, kebutuhan 150 batang, harga satuan 42.000, totalnya 6.300.000. Halau 4x4 6 meter, kebutuhan 80 batang, harga satuan 95.000, jumlahnya 7.600.000. Bahan pendukungnya ada skrup baja ringan 20 box, harga satuan 125.000, jumlahnya 2.500.000. Dinabolt dan bracket jumlahnya 1.200.000. Silen dan cat anti karat jumlahnya 800.000. Biaya operasional bulanan gaji karyawan 5 orang 12.500.000. Listrik, air, dan internet jumlahnya 2.500.000. Transportasi dan logistik jumlahnya 3 juta. Biaya administrasi dan lain-lain jumlahnya 1.500.000. Total keseluruhannya 54.900.000. Selanjutnya ada cash flow, cash of capital. Penyusutannya investasi dibagi umur ekonomis. Jadi 49.400.000 dibagi 5 tahun, penyusutannya 99.280, sehingga estimasi laporan laba rugi adalah pendapatan 150 juta, biaya yang keluar, total biaya operasional 35 juta, penyusutan 99.280, jadi 134.280.000. Laba sebelum pajak EBIT 15.720, pajak 1%, 15.720, jadinya 157.200. Laba setelah pajak IT 15.562.800. Jadi aliran kas masuk bersihnya 15.562.800 ditambah 99.280.000
Hasilnya 114.842.800 perak. Selanjutnya ada break even point. Rata-rata jual per transaksinya 7.500.000, FC fixed cost 54.900.000, P-nya 7.500.000, FC variable cost 5.250.000. Break even point per unitnya, FC fixed cost dibagi P dikurang PC, break even point-nya 54.900.000 dibagi 7.500.000 dikurang 5.250.000. Selanjutnya ada break even point-nya 54.900.000 dibagi 2.250.000. Jadinya 24,4 sama dengan 25 transaksi. Break even point dalam rupiahnya, break even point FC fixed cost dibagi 1 minus FC per P. Break even point-nya 54 juta dibagi 1 minus 5.250.000 dibagi 7.500.000. Jadi break even point-nya 54.900.000 dibagi 1 dikurang 0,7. 54.900.000 dibagi 0,3 hasilnya 183 juta. Selanjutnya ada payback period. Jika kas bersih adalah sama, PP investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun, PP 600.100.000 dibagi 114.842.000 dikali 12 bulan, PP-nya 5,72 bulan, 5 bulan 23 hari. Jika kas bersih berbeda, investasi 600 juta, 61.100.000, proses tahun pertamanya 114.842.800 perak. Sisa investasi tahun pertama ada 661.100.000 dikurang 114.842.800 perak, hasilnya 546.257.200 perak. Proses tahun keduanya 115.280. Sisa investasi setelah tahun kedua adalah 546.257.200 perak dikurang 115.280 juta. Hasilnya 430.977.200 perak. Jadi proses tahun ketiganya 116.280. Jadi sisa investasi setelah tahun ketiga 430.977.200 perak dikurang 116.280, hasilnya 314.697.200 perak. Proses tahun keempatnya 117.280.000. Sisa investasi setelah tahun keempat 314.697.200 perak dikurang 117.280.000, hasilnya 197.417.200 perak. Proses tahun kelimanya 118.280.000 rupiah. Sisa investasi setelah tahun kelimanya 197.417.200 perak dikurang 118.280.000, hasilnya 79.137.200 perak. Karena investasi belum terpulihkan penuh di akhir tahun kelima, kita hitung tambahan di tahun ke-6. Waktu tambahan di tahun ke-6 adalah PP tambahan sisa investasi dibagi proses tahun ke-6 dikali 12 bulan. Jadi asumsi proses tahun ke-6 tetap 118.280 rupiah karena tidak ada data pertumbuhan lebih lanjut. PP tambahan 79 juta 137.200 dibagi 118.280 dikali 12 bulan 2,02 bulan jadi 8 bulan. Total payback periodnya 5 tahun ditambah 8 bulan jadi 5 tahun 8 bulan. Berdasarkan perhitungan payback period dari usaha toko baja besi Berkah Baja Selaras,
adalah 5 tahun 8 bulan. Jika kas bersih berbeda tiap tahun, ini menunjukkan bahwa selanjutnya ada average rate of return. Rata-rata IT, total IT dibagi umur ekonomis N. Rata-rata IT 85.562.800 dibagi 5 tahun, hasilnya 17.112.560 perak. Rata-rata investasi dibagi 2. Rata-rata investasinya 661.100 rupiah dibagi 2, totalnya 330.550.000. ARR-nya rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Rata-rata ARR-nya 17.112.560 dibagi 330.550, hasilnya 0,0518 atau 5,8%. Hasil akhir dari perhitungan ARR adalah 5,8%. Nilai ini menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata atas investasi per tahun. Dalam konteks bisnis berjaringan, nilai ARR ini dapat dikatakan cukup wajar meskipun tidak terlalu tinggi, mengingat margin keuntungan di industri ini cenderung tipis. Selanjutnya ada NPV. Jika kas bersihnya sama, 114.842.800 dibagi 1 plus 0,12 1 kuadrat ditambah 114.842.800 dibagi 1 plus 0,12 2 kuadrat ditambah 114.842.800 perak dibagi 1 plus 0,12 3 kuadrat ditambah 114.842.800 dibagi 1 ditambah 0,12 4 kuadrat ditambah 114.842.800 dibagi 1 tambah 0,12 5 kuadrat dikurangi 661.100 rupiah. NPV-nya jadi 95.565.260 perak ditambah 84.433.268 perak ditambah 75.386.846 perak ditambah 67.309.684 perak ditambah 60.100.111 perak dikurang 661.100 rupiah. Hasil NPV-nya 381.805.669 perak dikurangi 661.100 rupiah. Hasilnya minus 217.294.331 perak. Jika kas bersihnya berbeda, NPV 114.842.800 dibagi 1 plus 0,12 bulan 1 kuadrat ditambah 115.280.000 dibagi 1 plus 0,12 kuadrat ditambah 116.280 juta dibagi 1 plus 0,12 3 kuadrat ditambah 117.280 juta dibagi 1 plus 0,12 4 kuadrat ditambah 118.280 dibagi 1,012 5 kuadrat dikurangi 661.100 rupiah. NPV-nya 94.565.260 perak ditambah 84.755.102 perak ditambah 75.768.252 perak ditambah 67.675.712 perak ditambah 60.374.654 perak dikurangi 661.100 rupiah. NPV-nya jadi 382.138.980 perak dikurangi 661.100 rupiah. Hasilnya minus 276.961 0,20 perak. Selanjutnya ada internal rate of return. Jika IRR lebih dari bunga pinjaman diterima, jika IRR kurang dari bunga pinjaman ditolak. IRR I1
plus NPV 1 dibagi NPV 1 minus NPV 2 X I2 minus I1. Keterangannya, I1 tingkat bunga 1, DF yang menghasilkan NPV 1, I2 meningkatkan bunga 2, DV menghasilkan NPV 2. Yang pertama ada rata-rata kas bersih. Jumlah proses dibagi umur ekonomis. 581.962.800 perak dibagi 5 tahun jumlahnya 116.392.560. Kedua ada perkiraan PP-nya. Investasi dibagi rata-rata kas bersihnya 661.100 rupiah dibagi 116.392.560 perak, hasilnya 5,68 tahun. Yang ketiga ada interpolasi IRR. IRR P1 ditambah C1 bagi C2 minus C1 X P2 minus P1. IRR 6% ditambah minus 171.236.916 perak dibagi minus 196.881 rupiah 207 perak dikurang minus 171.236 rupiah 116 perak dikali 8% dikurang 6%. IRR-nya 6% ditambah minus 171.236.916 perak dibagi minus 25.644.291 perak dikali 2%. Jadi IRR-nya 16% ditambah 6,68%, hasilnya 12,68%. Untuk prestasinya, nilai IRR sebesar 12,68% menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi lebih tinggi dari biaya modal (cost of capital) yang digunakan 12%. Oleh karena itu, usaha toko baja besi Berkah Baja Selaras layak secara finansial dan dapat diterima. Selanjutnya ada Profitability Index (PI), EPV kas bersih dibagi EPV investasi dikali 100%. PV-nya 581.962.800 perak dibagi 661.100 rupiah dikali 100%. Jadi PI-nya 0,88 dikali 100%, hasilnya 88%. PI-nya kurang dari 0,88 3 kuadrat. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih kecil dibandingkan dengan kas keluar. Karena PI kurang dari 1, maka usul investasi tidak dapat diterima. Terakhir ada kesimpulan, berdasarkan laporan studi kelayakan bisnis toko baja besi, usaha ini memiliki potensi yang cukup baik dilihat dari aspek non-finansial. Secara legal, usaha berbentuk CV dengan lokasi di zona perdagangan yang sesuai tata ruang, meski dokumen izin seperti NIB, SIUP, dan SITU masih dalam proses. Dari sisi pasar, target utama meliputi kontraktor, pemilik rumah, dan tukang bangunan dengan lokasi strategis di Jalan Raya Syekh Kuro, Karawang Timur yang dekat kawasan perumahan dan industri. Analisis pasar memberikan skor 21/30, kategori mendukung menunjukkan bahwa lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi kondusif, serta dampak lingkungan rendah karena baja besi bersifat ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Aspek teknis juga kuat, topografi datar, akses logistik mudah, fasilitas lengkap, gudang, parkir, mes karyawan, serta penerapan standar SNI 8399/2017. Namun dari sisi finansial, hasil analisis menunjukkan kondisi campuran meskipun IRR 12,68% melebihi cost of capital 12% dan BEP terjangkau 25 transaksi per tahun, nilai NPV negatif minus 242,2 juta dan profitability index kurang dari 1, 0,88 mengindikasikan bahwa arus kas belum cukup untuk menutupi nilai waktu uang. Dengan demikian, usaha ini layak secara operasional dan lingkungan, tetapi perlu peningkatan pendapatan atau efisiensi biaya agar benar-benar layak secara finansial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, Dahlia Tusani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.